Disposable soma ini adalah teori ya, pendapat bahwa jadi yang paling diterima sekarang bahwa sel somatik itu sel kita, tubuh kita itu memang tujuannya adalah sampai membuat keturunan ya, reproduksi, punya keturunan ya, tugasnya selesai gitu ya. Tugasnya selesai bagi alam semesta ya, bagi alam semesta. Jadi tujuan hidup itu? Tujuan hidup itu ya melanjutkan kehidupan itu sendiri ya itu ya. Untuk melanjutkan kehidupan. Jadi hidup ini melanjutkan kehidupan. Sekarang ada miliaran spesies yang pernah hidup di muka bumi. Dulunya nggak ada gitu ya. 3,5 miliar tahun yang lalu itu tidak ada kehidupan di muka bumi. Tidak ada itu. Mendadak ada dari awal, mulai dari ada RNA, terus DNA, sampai akhirnya menjadi sel. Gitu ya. Sel itu adalah kehidupan atau kehidupan terkecil ya. Unit kehidupan paling kecil itu adalah sel. Gitu. Jadi kalau belum berupa sel ya bukan kehidupan. Makanya kalau misalkan virus itu non life matter, bukan benda hidup ya. Virus itu bukan benda hidup karena dia tidak memenuhi kriteria sel ya, tidak bisa mengelola makanannya sendiri gitu ya. Dia harus makan dari inangnya gitu ya. Nah, itu salah satu kriteria apa itu hidup. Nah, sel itu adalah unit kehidupan terkecil. Nah, somatik sel somatik itu ada sel somatik, sel tubuh kita ini. Nah, dari unit-unit kecil itu akan membentuk unit-unit yang besar. Jadi kalau ada sel ngumpul jadi namanya jaringan ya. Jaringan ngumpul jadi namanya organ. Organ bekerja sama akhirnya jadi individu, jadi individu itu. Tapi kalau pada sel yang ada bukan organ tapi organel yang kecil itu ya dalam sel. Ya, kita mencoba menyelam lah ke dalam sel. Sel itu apa itu? Sel makanan opo sel itu. Ya, tapi memang kadang-kadang belengeri kok baca bosen itu kalau orang belajar biologi itu. Biologi boseni dulu coba itu waktu SMA. Yuk disuruh ngapalin tapi kita nggak ngerti maknanya, nggak ngerti artinya itu ya. Harus hafal aja itu. Dia disuruh ngapalin itu. Yang hafal itu, misalkan ada mitokondria itu. Mitokondria itu untuk apa? Nggak ada yang tahu itu. Pokoknya kalau gambarnya gitu mitokondria. Kalau gambarnya gitu aparatus Golgi gitu ya itu. Kalau disuruh gambar itu. Terus ditanya, sel itu apa? Itu ada di koramil, sel tahanan. Sel itu apa? Loh iya, sorry sebentar. Iya, nah iya memang itu. Kalau saya dulu pernah ditahan di kantor polisi, pernah di koramil, Nah, dulu pernah itu. Nah, sekarang kalau kita kembali ke sel membentuk jaringan membentuk organ membentuk individu. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah kehidupan itu karena makin banyak, variasinya makin banyak, sehingga kehidupan ini mempunyai ribuan atau bahkan miliaran alternatif untuk tetap hidup. Gitu ya. Tetap hidup. Gitu. Bumi ini jangan dibayangkan bumi ini ya kayak begini. Dulu pernah ada yang namanya kepunahan pertama ya. Kepunahan pertama. Kita ini di bumi ini ada mengalami lima kepunahan besar ya. 5 kepunahan besar. Kepunahan yang pertama itu karena munculnya bakteri penghasil oksigen. Ya itu ya. Ya, jadi oksigen itu dulunya nggak 20% kayak gini di muka bumi, ya sekitar 12-13% itu ya. Dan gara-gara ada yang namanya bakteri yang menghasilkan oksigen itu, mendadak bumi ini
berlimpah. Bukan berlimpah ya, naik ya. 20% ini udara kita ini antara 20 sampai 22%. Lebih dari itu kita mati, kurang dari itu mati juga kita gitu ya. Jadi manusia ini ya, ambekan ini ya butuh yang 20 sekian, 20 sampai 22% ini ya. Lebih dari itu kita mati, kurang dari itu kita juga mati gitu ya. Jadi dulu banget sebelum kepunahan massal yang pertama, kepunahan besar itu, bumi ya nggak seperti ini gitu ya. Gara-gara ada bakteri yang menghasilkan oksigen secara masif dan itu menyebar di atmosfer, punah binatang-binatang lain itu. Bakteri-bakteri lain mati, binatang-binatang juga mati ya. Nah, ada sisa-sisanya binatang yang air anaerob itu ada. Sembunyi di perut kita itu masih ada binatang-binatang yang mikroorganisme yang anaerob itu, mikroba anaerob itu sisa-sisa dulu itu ya. Sisa-sisa zaman pada saat bumi ini masih sangat rendah itu oksigennya, kurang dari 10 bahkan. Itu yang namanya sel. Nah, sel itu terus kemudian berkembang. Jadi dari kehidupan awal yang pertama yang bermula dari RNA itu, ya kemudian menjadi DNA, kemudian menjadi sel itu perlu waktu jutaan tahun, miliaran tahun ya. Terus kemudian mulai dari bakteri terus itu masih sedikit. Begitu ada ledakan kambrium lah itu sudah langsung bermacam-macam. Dan makin lama kehidupan itu makin bervariasi. Tapi pada dasarnya tetap sama itu. Bahasa sel kita itu sama, persis sama. Bahasa kode ya, bahasa kita itu sama. Bahasa sel kita itu sampai seluler itu, sampai molekuler itu bahasanya sama itu. Kita mempunyai bahasa yang sama, mempunyai kode yang sama. Jadi antara manusia Berdesapien ini dengan lalat buah itu ya, Drosophila melanogaster itu sama persis itu. Ya, jadi sebetulnya manusia ini ya sama dengan spesies yang lain. Ya. Spesies yang merangkak di muka bumi mencoba untuk bertahan hidup itu ya. Nah, itu nah, kita kembali. Jadi sebetulnya yang namanya disposable soma itu adalah alam semesta ini, bumi ini ya. Bumi ini menyusun tubuh kita yang dari sel kemudian itu dalam waktu sekian miliar tahun ini. Tujuannya adalah untuk supaya kita punya keturunan. Setelah kita punya keturunan, tugas kita selesai. Disposable itu. Sama disposable itu ya kan banyak yang disposable itu sekarang masker itu ya disposable, habis pakai dibuang. Tujuannya apa? Ya udah, di situ dibuang, nanti ambil lagi. Disposable soma artinya ya sama. Tubuh kita ini disiapkan oleh alam semesta untuk mempunyai keturunan. Begitu kita punya keturunan, selesai tugas kita itu. Tugas kita itu ada itu. Kalau yang kalau yang nggak punya keturunan, dok gimana? Ya nggak apa-apa, jadi penggembira aja, menggembiraai yang punya keturunan ya. Jombloer itu nggak apa-apa itu, dia kasih jadi cheerleader yang punya keturunan nggak apa-apa, dunia makin ramai nggak apa-apa itu ya. Ada jomblo-jomblo yang nggak punya keturunan ya nggak apa-apa itu nggak apa-apa. Tujuannya kan ya tidak semua harus punya keturunan gitu. Misalkan ya sama gini ya, perimbangannya itu sama dengan semut atau lebah ya. Semut, lebah yang punya keturunan siapa? Cuman lebah ratunya aja kan gitu. Iya, betul. Semutnya semut ratu, yang lain mencari makan untuk ratunya. Sama itu ya. Itu organisasi gitu. Jadi manusia itu juga begitu. Ada manusia-manusia yang mempunyai kemungkinan besar menghasilkan keturunan. Itu apa? Ada yang kemungkinannya kecil. Orang-orang yang suka jadi prajurit, jadi petarung itu kemungkinan untuk punya keturunan kecil, gampang mati kok. Ya, lebih gampang mati mereka. Ya, jadi yang lebih
lebih berpulang punya keturunan itu politikus gitu. Tentara mati aja gitu ya. Wah, yuk kita perang melawan kolonial. Yang ngomong itu politikus, yang perang tentara gitu ya. Ya gitu. Memang dunia ini ya gini, ada yang dikadali, ada yang ngadali. Ya biasa itu, sudah itu ya. Dan manusia ini mempunyai kok pandangan apa namanya? Standar ganda, double standar gitu. Coba kalau kita ya manusia ini lihat ikan hiu makan ikan kecil, wah ini memang gini nih, rantai makanan memang gini, yang kecil dimakan yang gede itu. Tapi begitu ada pejabat makan rakyat, kamu protes. Itu kan gimana? Pikiranmu double standar gitu. Tapi ya memang begitu. Itu namanya moral itu ya gitu. Moral itu mele-mele, yang namanya reciprocal altruis yang mele-mele. Kalau teman dibela, kalau lawan dihajar itu, ya itu. Nah, kita kembali ke yang namanya disposable soma tadi. Disposable soma tadi itu adalah pada saat kita sudah mempunyai keturunan, tugas kita itu selesai. Selesai. Kenapa kok begitu? Itu teori ini bukan hanya teori omong kosong apa ngarang-ngarang, tidak, karena tubuh kita ini gen kita ini kan dikendalikan oleh gen tubuh kita ini, gen kemudian DNA itu DNA protein, DNA itu membuat protein itu adalah bahasa untuk perintah dari DNA ini. Jadi di dalam tubuh kita ini ada yang namanya perintah-perintah yang dilakukan oleh organel dalam sel itu ada semua. Perintahnya dari mana? Dari gen. Perintahnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk protein, menghasilkan protein. Protein itu adalah komunikasi antar organel, antar sel gitu ya. Itu memang. Jadi di dalam tubuh kita itu memang ada komunikasi yang berupa tadi DNA, juga dari protein gitu ya, protein. Kadang-kadang memerlukan RNA. RNA itu ada RNA apa messenger RNA gitu ya. Itu ada dalam tubuh kita. Sebentar aku haus. Ya, itu yang namanya apa komunikasi dalam apa namanya dalam tubuh kita. Nah, kenapa? Nah, itu kenapa sih kita ini kok pertanyaannya, kenapa kita ini menua itu? Kenapa itu? Kenapa kok kita bisa menua dan akhirnya mati itu ya. Meskipun ada organisme yang tidak menua itu. Ya menua sih, menua begitu dia reproduksi terus langsung muda lagi itu ya. Itu namanya immortal jellyfish itu ya. Ubur-ubur ya. Ubur-ubur gitu ya. Ubur-ubur. Itu kalau bahasa Jawa ubur-ubur gitu ya. Ubur-ubur. Bahasa Jawanya ubur-ubur, kodok segoro. Kodok segoro ya, heran ya. Dulu orang-orang ubur-ubur kodok segoro. Ya. Ya jadi itu yang namanya apa tadi? Immortal jellyfish itu dia bukannya tidak bisa mati. Bukannya tidak bisa mati, dia tidak perlu bisa tidak mati itu ya. Immortal itu bukan tidak bisa mati tapi bisa tidak mati gitu ya. Kalau dimakan ikan lain ya mati, Dok. Mati. Dimakan ikan lain ya mati, ubur-ubur. Itu dibawa ke restoran Jepang, iya dipakai makanan. Low kalori. Ya itu. Nah, ini disposable soma. Ini kita balik ya bahwa ubur-ubur ini tidak pada umumnya. Pada umumnya organisme itu menua dan mati. Pada umumnya ya. Memang ada yang tidak mati itu. Jadi kalau bisakah kita itu tidak mati? Lo ya bisa, ubur-ubur aja bisa gitu ya. Lah ubur-ubur aja bisa nggak mati, manusia bisa nggak mati? Bisa. Tapi caranya itu loh belum ketemu. Nah ini caranya itu belum ketemu. Bagaimana kita itu tidak perlu mati gitu ya. Belum ketemu. Tapi mengarah ke sana ada penelitiannya ada itu ya. Untuk menggapai immortality itu ada proyeknya ya. Ada proyeknya. Bukan proyek pengaspalan jalan, bukan. Ini proyek untuk menggapai immortality. Nah, balik lagi ke yang namanya Kenapa kita ini menua
dan akhirnya mati itu. Karena pada dasarnya kalau kita itu melihat, loh, apakah kita itu tidak ada? Itu karena genetik kita, dok. Gen kita itu tidak ada gen yang membuat kita menua, itu tidak ada. Gen menua itu nggak ada itu. Karena apa? Nggak perlu itu. Nggak usah gen kita menua sendiri itu ya. Nggak perlu, gen itu nggak ada itu. Terus kenapa gen itu? Gen kok nggak ada, tidak ada gen untuk menua kok semua itu menua karena sel kita terus kemudian jaringan tubuh kita itu semua bekerja mengikuti perintah dari gen yang maha kuasa ini loh. Ya, wah berkuasa banget gen ini, gen yang maha kuasa itu nggak bisa mengelak dari gen, nggak bisa. Jadi apa yang terjadi di tubuh kita itu diawali oleh perintah dari gen. Perintah ada ratusan, ada puluhan ribu gen ada dalam tubuh kita ya manusia ini ya itu ada gen itu seperti apa ya, seperti cerita gitu, seperti ya cerita gitu ya. Jadi kalau membayangkan gen itu apa gen itu cerita memang. Jadi seperti cerita, jadi seperti cerpen gitu ya, cerpen itu cerita pendek itu. Memang nggak panjang sih, nggak ada sampai cerita bersambung itu ada Kopingho itu sampai 52 jilid itu. 52 jilid apa? Oh, Pendekar Super Sakti itu 52 jilid itu. Ya, itu Pendekar Super Sakti. Nah, itu cerita, ada cerita. Nah, di dalam tubuh kita ini ada ribuan gen, puluhan ribu gen ya, sekitar 30 sampai 40 ribu gen cerita yang merupakan instruksi. Itu instruksi. Jadi gen itu adalah cerita itu. Memang betul kalau dibaca ya memang cerita gitu ya, cerita itu. Gen-gen itu. Cerita yang disusun atas alinea. Jadi ada alineanya memang. Alinea yang namanya ekson dan intron. Kalau ekson itu ekson itu cerita beneran gitu. Intronnya itu iklan. Kayak iklan beneran itu. Jadi ya kayak kita nonton TV itu tengah-tengah ada iklannya. Ya kayak gitu ya. Ya kayak gitu. Jadi kita itu gen itu gitu. Gen itu ada kalimat-kalimat penting yang memang itu merupakan itu, ada yang iklan. Itu ada ekson, ada intron gitu ya. Ada ekson, ada intron. Nah, terus kemudian setiap alinea yang merupakan ekson dan intron tadi. Jadi alinea, ekson dan intron itu alinea. Alinea itu disusun oleh kata gitu ya kan. Kalau kita membuat alinea kan ada kata-katanya itu. Ya, itu disusun oleh kata. Katanya itu kata-kata dalam tubuh kita itu namanya kodon gitu ya. Kodon itu. Setiap kodon itu disusun oleh 4 huruf bahasa ATG, 3 huruf bahasa. Nah, kita punya 4 huruf ATGC ya itu, ATGC. Nah, setiap kodon itu disusun oleh 3 huruf AAC, AAT misalkan, GTA gitu ya. Semua dan bahasa itu, kata itu, kalimat itu, alinea itu antara manusia dan cecek itu sama itu ya. Antara manusia dengan bengkoang itu ya sama. Jadi kita ini saudara memang gitu ya. Bahasa kita sama itu ya. Bahasa sel kita antara kita dengan daun simbuan itu sama persis itu ya. Sama persis. Itu kenapa yang namanya daun simbuan bisa kita makan. Kita hanya bisa makan yang DNA-nya itu sama. Kalau nggak bisa, nggak sama, nggak bisa kita makan itu ya. Dan memang sel ini di alam semesta itu, oleh alam semesta itu akhirnya tersusun, disiapkan untuk saling makan itu. Saling makan sel dalam tubuh kita pun sel saling makan. Misalkan kita kalau kelebihan makananmu itu diubah jadi lemak ya, taruh di perut gitu ya. Taruh di sini, keluar punuknya itu ya, saking gendutnya itu. Di mana-mana ada. Itu kalau ada lemak itu saya selalu teringat Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu tahun berapa itu? Tahun 56 ditanya.
rahasia kecantikanmu itu apa itu? Dia bilang itu adalah right fat on the right place katanya gitu. Saya pikir nggak makan soto, nggak ya? Bukan, dia bilang right fat on the right place itu ada Marilyn Monroe itu ya. Kalau lihat, kalau saya itu selalu kalau ingat lemak ingat Marilyn Monroe kata-katanya. Right fat on the right place. Nah, lemak yang disimpan di perut, di pinggang itu ya, pada saat keadaan paceklik kalau kita kelaparan, nah sel lemak itu dimakan itu, dimobilisasi oleh tubuh kita. Jadi jaringan lemak itu jaringan tubuh kita dimakan. Sama dengan yang lain-lain juga gitu. Sama itu ya. Memang kita makan, memang kanibal memang kehidupan ini ya. Itu. Nah, itu adalah kenapa yang namanya DNA tadi itu sama. Jadi bahasanya itu asam amino esensial, asam amino sama asam amino kita manusia, asam aminonya apa kadal, asam aminonya paus itu ya. Asam aminonya bengkoang, itu, wortel sama semua. Jadi kita saudara memang. Nah, pada saat yang namanya gen tadi itu gennya tadi itu memberi instruksi, tidak ada instruksi gen bahwa oh nanti kamu menua umur sekian, nggak ada itu. Nggak ada, tidak ada. Jadi tidak ada gen penuaan itu tidak ada. Nah terus kenapa tubuh kita kok menua? Terus kenapa kok menua itu pada usia-usia tertentu gitu ya? Gitu. Nah, minum lagi. Kenapa pada usia-usia tertentu menua? Pada saat pada bayi kita menginjak remaja, anak-anak, remaja, dewasa muda, terus dewasa, punya anak. Biasanya orang-orang itu kan punya, manusia itu sudah siap punya anak sekitar umur 18 tahun, 20 tahun. Setelah punya anak beberapa saat itu memasuki umur 30 itu, yang namanya gen ini kayak kehilangan selera untuk menjaga kebugaran kita. Ya. Jadi tubuh kita itu dari bayi itu dari pada saat terjadinya konsepsi ya, sperma ketemu ovum itu seolah-olah gen ini istilahnya berlomba-lomba menjaga, dengan semangat menjaga kebugaran tubuh kita itu supaya siap untuk bereproduksi. Nah, begitu sudah punya anak, gen itu kayaknya alam semesta itu sepertinya kehilangan selera untuk menjaga kebugaran kita. Ya. Ya, ini yang disebut disposable soma. Kenapa? Sudah, tugasmu sudah selesai, mati aja kamu gitu. Tapi manusia itu tidak seperti spesies-spesies yang lain. Sekarang kita bisa berontak itu ya terhadap gen yang maha kuasa ini. Kita berontak itu ya. Nggak mau lagi kelihatan tua umur 30-an, nggak mau pakai skincare ya itu ya. Sama itu pada dasarnya kita menolak itu ya, menolak keadaan yang kue kan jobone toh, Dok. Jerone kan podo ae. Sama. Sekarang dengan pengetahuan sekarang bagaimana kita itu hidup yang sehat, kita bisa mengulur waktu penuaan. Betul. Ya, bisa mengulur waktu penuaan. Kita kembali ke yang tadi ya. Kembali dulu. Nah, pada saat apa yang terjadi pada saat itu? Ya, gampang adalah aus itu ya. Aus ya. Kita ini mesin sama dengan mesin-mesin yang lain sama itu. Kita ini mesin itu ya. Dan kalau ada kerusakan di mesin itu karena salah teknis itu ya. Kematian itu adalah karena kesalahan teknis itu. Ya. Kenapa manusia itu mati? Kesalahan teknis. Kesalahan teknis apa? Otaknya mati gitu. Mati. Kalau orang itu misalkan masih gagal jantung, masih ada pakai mesin hatlang masin itu bisa itu. Ventilator itu paru-paru besi dulu ya namanya, paru-paru besi itu ya. Dulu itu bisa dipakai. Orang nggak punya paru-paru, pakai paru-paru besi bisa itu ya. Orang nggak punya ginjal ya dialisa terus tiap hari ya bisa gitu. Tapi kalau otaknya mati ya mati itu orang itu ya. Jadi yang disebut mati itu ya otaknya nggak bekerja, itu mati itu ya. Nah, bagaimana
supaya kita tidak mati? Ya, supaya otak kita tetap bekerja. Kalau otak kita tetap bekerja, terus kita nggak mati, gitu ya. Nggak mati. Algoritma yang ada di dalam otak kita itu berjalan, nggak mati, gitu ya. Nah, kalau ada kesalahan teknis bahwa otak itu mati, itu sebabnya apa? Sebabnya karena kesalahan teknis yang lain, itu. Apa? Otak itu misalkan memerlukan aliran oksigen dan glukosa. Dari mana? Dari darah, itu ya. Dari darah. Kalau ada aliran darah tidak mengalir di otak, seperti stroke misalnya ya, matilah otaknya, gitu. Jadi kematian seseorang, kematian individu, kematian spesies itu dikarenakan salah teknis. Dan kesalahan teknis itu karena kesalahan teknis yang lain. Jadi ya sama ya itu. Jadi, nah makin tua individu termasuk manusia ini, mesinnya makin lama makin aus ya, kayak mobil sama itu ya. Mobil itu, mesin-mesin yang lain juga gitu. Mulai mesin seleb, mau mesin apa di rumah misalnya apa ya. Itu blender lama-lama aus juga itu ya. Lama-lama aus dan itu menua. Dan itu yang terjadi pada tubuh manusia. Nah, kenapa kok menua? Nah, itu masalahnya. Kenapa kok aus? Sama, manusia ini kan mesin. Mesinnya itu ada perintah supaya mesin ini jalan. Perintahnya dari mana? Tadi dari gen tadi ya. Dua. Who was the first? Siapakah manusia pertama? Kebanyakan bab dalam buku ini diberi judul dengan satu pertanyaan. Tujuan saya adalah menjawab pertanyaan itu, atau setidaknya memberikan jawaban terbaik yang mungkin, yaitu jawaban sains. Namun saya biasanya akan mulai dengan sejumlah jawaban dari legenda dan mitos karena jawaban-jawaban itu bervariasi dan menarik, dan orang-orang dulu mempercayainya. Masih ada juga yang percaya sampai kini. Semua bangsa di dunia memiliki mitos asal-usul untuk menjelaskan dari mana mereka berasal. Banyak mitos asal-usul suatu suku hanya berbicara mengenai suku itu saja, seolah-olah suku-suku lain tidak ada artinya. Dengan cara yang sama, banyak suku punya aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh manusia. Namun, manusia ternyata hanya berarti anggota-anggota suku yang sama. Membunuh anggota suku-suku lain sih boleh-boleh saja. Ini satu contoh mitos asal-usul dari satu suku aborigin Tasmania. Dewa bernama Mo ini dikalahkan oleh dewa pesaing bernama Dromedary dalam pertempuran mengerikan di antara bintang gemintang. Mo ini jatuh dari bintang-bintang ke Tasmania dan mati. Sebelum mati, dia ingin memberikan berkat terakhirnya kepada tempat persemayaman terakhirnya, sehingga dia memutuskan untuk menciptakan manusia. Namun dia sedemikian terburu-buru, karena tahu dia sekarat, sampai-sampai dia lupa memberi lutut kepada manusia ciptaannya. Dan, tak diragukan lagi karena terlalu menderita, dia dengan linglung memberi mereka ekor besar seperti kanguru, yang berarti mereka tidak bisa duduk. Lalu dia mati. Manusia tidak suka memiliki ekor kanguru tapi tidak memiliki lutut. Maka mereka menjerit memohon pertolongan ke Kahyangan. Dromedary yang perkasa, yang masih meraung-raung berkeliling di langit dalam pawai kemenangannya, mendengar jeritan mereka dan turun ke Tasmania untuk melihat apa yang terjadi. Dia jatuh iba kepada manusia, memberi mereka lutut yang bisa ditekuk, dan memotong ekor kanguru mereka yang tidak nyaman sehingga mereka akhirnya bisa duduk, dan mereka pun hidup berbahagia selamanya. Cukup sering kita menemukan berbagai versi berbeda dalam mitos yang sama. Tidaklah mengherankan, karena manusia seringkali mengubah perincian sewaktu bercerita, maka versi-versi lokal kisah-kisah itu pun menjadi semakin berbeda. Dalam versi lain mitos Tasmania itu, Mo ini memanggil manusia pertama, bernama Parlevar, ke langit. Parlevar tidak bisa duduk karena dia punya ekor seperti kanguru dan lutut yang tidak bisa ditekuk. Seperti sebelumnya, sang dewa bintang pesaing Dromedary datang menyelamatkan. Dia memberi Parlevar lutut yang betul dan memotong ekornya, dan menyembuhkan lukanya dengan lemak. Parlevar kemudian turun ke Tasmania, menyusuri jalanan langit, Bima Sakti. Suku-suku Ibrani di Timur Tengah hanya punya satu sesembahan, yang mereka anggap unggul melebihi para sesembahan suku-suku lain. Dia punya berbagai nama, yang tidak satu pun boleh mereka sebutkan. Dia, menurut kitab suku Ibrani itu, membuat manusia pertama dari tanah dan memanggilnya Adam, yang semata berarti manusia. Dia dengan sengaja menciptakan Adam seperti dirinya sendiri. Memang kebanyakan dewa dalam sejarah digambarkan sebagai laki-laki, atau sekali-sekali perempuan, kadang berukuran raksasa, dan selalu berkekuatan supranatural.
Adam ditempatkan dalam taman indah yang disebut Eden, berisi buah-buahan yang Adam dipersilakan santap, kecuali satu. Pohon terlarang itu adalah pohon pengetahuan kebajikan dan kebatilan, dan Adam diperintahkan tidak boleh memakan buah tersebut. Lantas disadari bahwa Adam mungkin kesepian bila sendirian. Pada titik ini, seperti juga kisah Dromediner dan Mo ini, ada dua versi kisah, keduanya ditemukan dalam kitab Kejadian dalam Alkitab Perjanjian Lama. Dalam versi yang lebih semarak, semua hewan dibuat sebagai penolong Adam, kemudian diputuskan bahwa masih ada yang kurang, perempuan. Maka Adam ditidurkan, dibedah, diambil satu tulang rusuknya, dan ditutup lagi bekas pembedahannya. Kemudian dari tulang rusuk itu dijadikanlah seorang perempuan, seperti bila kita menumbuhkan bunga dari stek. Si perempuan dinamai Hawa dan diserahkan kepada Adam sebagai istrinya. Sayangnya, ada ular keji di dalam taman itu, yang mendekati Hawa dan membujuknya untuk memberikan kepada Adam buah terlarang dari pohon pengetahuan kebajikan dan kebatilan. Adam dan Hawa melahap buah tersebut, dan dengan segera memperoleh pengetahuan bahwa mereka telanjang. Itu membuat mereka malu, dan mereka pun membuat pakaian penutup dari daun. Mereka ketahuan dan mendapat murka karena memakan buah tersebut dan memperoleh pengetahuan, saya duga sih kehilangan kepolosan. Mereka diusir dari taman tersebut, dan dikutuk sehingga mereka dan semua keturunan mereka menjalani kehidupan yang keras dan menyakitkan. Sampai sekarang, kisah ketidakpatuhan mengerikan Adam dan Hawa ini masih dianggap serius oleh banyak orang dengan nama dosa asal. Sejumlah orang bahkan percaya kita semua mewarisi dosa asal dari Adam, walaupun banyak di antara mereka yang mengaku bahwa Adam sebenarnya tidak pernah ada dan ikut merasa bersalah. Orang Nord dari Skandinavia, terkenal sebagai Viking pengarung lautan, punya banyak dewa-dewi, seperti juga orang-orang Yunani dan Romawi. Nama dewa utama mereka adalah Odin, terkadang disebut Wotan atau Huden, asal nama kata Wednesday, Rabu. Thursday, Kamis, berasal dari nama seorang dewa Nor lain, Thor, dewa petir, yang menghasilkan petir dengan palunya yang dahsyat. Suatu hari Odin sedang berjalan-jalan di pesisir pantai bersama saudara-saudaranya, yang juga dewa-dewa, dan mereka menemukan dua batang pohon. Salah satu batang pohon ini mereka ubah menjadi manusia pertama, yang mereka sebut As, sementara yang satu lagi mereka ubah menjadi perempuan pertama, yang mereka namai Embla. Setelah menciptakan tubuh laki-laki pertama dan perempuan pertama, kakak beradik dewa itu kemudian memberi mereka nafas kehidupan, diikuti oleh kesadaran, wajah, dan kemudian anugerah kemampuan berbicara. Saya bertanya-tanya, mengapa batang pohon ya? Mengapa bukan tiang es atau bukit pasir? Barangkali para penggubah pertama semua mitos ini tahu sejak awal bahwa yang mereka gubah hanyalah fiksi. Atau apakah menurut Anda ada banyak orang yang mengarang bagian-bagian berbeda kisah-kisah itu, pada waktu yang berbeda-beda dan di tempat yang berbeda-beda, dan orang-orang lain nantinya menyatukan bagian-bagian itu, barangkali mengubah sebagian di antaranya, tanpa menyadari bahwa berbagai potongan itu awalnya hanya rekaan? Yang namanya kisah memang menyenangkan, dan kita semua suka mengulang-ulang kisah. Namun sewaktu kita mendengar sebuah kisah yang semarak, entah itu mitos kuno ataupun legenda urban, modern yang disebarkan di internet, ada baiknya berhenti untuk mempertanyakan apakah kisah tersebut, atau bagiannya yang mana saja, memang benar. Jadi marilah kita ajukan kepada diri sendiri pertanyaan itu, siapakah orang pertama itu, dan mari tengok jawabannya menurut sains.